ini subjek kita ini agak seru nih teman-teman, bantalan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bantalan? Nah, bantalan itu adalah digunakan untuk sebagai landasan, menambatkan atau mengikat rel. Fungsinya itu adalah agar rel itu tidak bergerak, teman-teman. Rel tidak bergerak, menjaga kelebaran trek. Jadi antara rel kiri dan kanan itu jaraknya harus selalu dijaga sesuai dengan toleransi, teman-teman. Jadi tidak sembarangan, tidak tiba-tiba misalkan 1 meter, nanti 50 meter kemudian dia menjadi 1,5 meter. Enggak, teman-teman. Itu bisa, kereta kita bisa kecelakaan. Nah, seperti itu. Dan itulah tugasnya dari bantalan itu, untuk mengikat rel. Yang kedua yaitu menumpu batang rel agar tidak melengkung ke bawah saat dilewati kereta. Kereta api itu memiliki berat kurang lebih sekitar 20 ton, teman-teman. Bayangin aja, 20 ton. Ketika rel itu dilewati kereta, dia akan ada tekanan ke bawah. Nah, itulah yang akan ditahan oleh bantalan. Lalu apa aja sih jenis-jenis bantalan itu? Jenis bantalan itu ada banyak, teman-teman ya. Yang biasa umum kita ketahui itu di Indonesia ada yang pakai bantalan kayu pertama. Bantalan kayu, yang kedua ada bantalan baja atau besi. Yang ketiga ada bantalan beton. Lalu yang paling baru ini, teman-teman, itu ada bantalan komposit, atau dia sejenis bahan campuran yang digunakan sesuai kebutuhan atau sesuai dengan keinginan pengguna. Biasanya bahan ini itu mempunyai keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh bantalan beton dan bantalan kayu. Nah, ini sekarang udah mulai muncul teknologi seperti ini. Lalu kita akan merawat bantalan tersebut. Apa yang akan dirawat di bantalan ini? Nah, bantalan ini setiap bantalan itu dilewati kereta, setiap tekanan yang diterima oleh bantalan itu akan mengakibatkan pengurangan dari kekuatan bantalan itu tersebut. Pengurangan itu apa aja nih yang dapat mempengaruhi kekuatan dari bantalan? Yang pertama yaitu siku bantalan. Kalau teman-teman lihat bantalan ya, bantalan itu dia mempunyai sudut-sudut tertentu. Itulah yang harus kita ukur secara periodik itu harus kita ukur. Yang kedua yaitu mengukur jarak bantalan. Nah, bantalan itu jaraknya tidak sembarangan, teman-teman. Jadi untuk bantalan beton itu minimal adalah 60 cm. Kalau untuk kayu dia bisa lebih rapat. Untuk bantalan baja atau besi dia juga lebih rapat, kurang lebih sekitar 50 cm. Nah, setelah kita ukur, hasil pengukuran tadi itu harus kita dokumentasikan. Gunanya untuk apa? Jadi ketika kita melakukan perawatan, kita harus mendokumentasikannya supaya nanti kita kalau merencanakan pemeriksaan kembali, itu kita tahu kapan kita memeriksa, bagaimana kondisi bantalan, bagaimana posisi bantalan. Jadi ini sangat penting ya, dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu kita isi form laporan inspeksi. Jadi dalam kita melakukan inspeksi itu pasti kita membawa form checklist. Jadi berapa sentimeter, misalkan berapa sentimeter, berapa derajat sikunya, atau berapa sentimeter jarak antar bantalannya. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi untuk saat ini, video ini mungkin kita cukup sampai di sini. Nanti saya akan bedah lagi nih, lebih detail lagi. Bagaimana sih cara kita untuk mengukur siku bantalan seperti apa? Lalu bagaimana sih cara untuk mengukur jarak bantalan seperti apa? Dan bagaimana cara menganalisis hasil pengukuran sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat? Bantalan ini perlu perawatan apa lagi? Perlu pengaturan apa lagi nanti ke depannya? Nanti untuk next kita akan bahas ke sana, teman-teman ya. Tadi tetap gabung ke video saya, tetap ikuti video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.